Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Gastri Rijal, NIM 23030310074. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan perkerasan kaku berdasarkan MDPJ tahun 2024. Dengan contoh soal, suatu ruas jalan baru 4 lajur 2 arah akan dibangun di suatu wilayah jalan yang direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun 2025. Data lalu lintas harian yang digunakan untuk perencanaan diperoleh dari hasil survei dan analisa kebutuhan pergerakan di ruas jalan tersebut pada tahun 2025 dengan data LHR sebagai berikut. Untuk golongan kendaraan terdapat kendaraan golongan 1 sampai golongan 8 dengan uraian sebagai berikut yang tertera pada tabel. Konfigurasi sumbu juga terdapat pada tabel kelompok sumbu. Dan untuk contoh data LHR-nya, contoh golongan kendaraan 1, data LHR-nya itu 10.197. Dan contoh yang 5A, uraian bus kecil, konfigurasi 1,1.1, kelompok sumbunya 2, data LHR 2 arahnya itu 167. Kemudian masuk ke langkah perhitungannya. Yang pertama yaitu pilih jenis perkerasan beton, semen, bersambung tanpa ruji, bersambung dengan ruji, atau menerus dengan tulangan. Nah, untuk perhitungan ini itu kita menggunakan jenis perkerasan beton semen, bersambung tanpa tulangan, atau joint plain concrete pavement dengan bahu jalan beton. Yang kedua, tentukan jenis dan tebal fondasi bawah berdasarkan nilai CBR rencana dan perkiraan jumlah sumbu kendaraan niaga CSKN selama umur rencana. Daya dukung setiap lapisan sudah diketahui, nilai CBR tanah dasar existing yaitu sebesar 6%. Di atas tanah dasar diletakkan timbunan pilihan berbutir kasar dengan CBR 30% dengan tebal 200 mm. Untuk eleva kelas A dengan CBR 90%. Kemudian jenis struktur perkerasan kaku yang akan dirancang yaitu yang pertama, jenis perkerasannya adalah beton bersambung tanpa tulangan, CPCP, kuat tarik lentur Fs sebesar minimum 4,5 MPa atau setara dengan 45 kg cm per cm kubik persegi dengan bahu jalan beton. Yang kedua, daya dukung setiap lapisan. Nilai CBR tanah dasar existing yaitu sebesar 6%. Selanjutnya di atas tanah dasar diletakkan timbunan pilihan berbutir kasar dengan CBR 30% dan tebalnya yaitu sebesar 200 mm. LFA kelas A dengan CBR 90%. Tahapan perhitungan tebal perkerasan beton semen. Pertama, menghitung CBR tanah dasar ekuivalen desain menggunakan persamaan 6.2 dengan rumus CBR ekuivalen dalam kurung sigma I dikali I dikali CBRI pangkat 0,33 dibagi sigma I dikali I tutup kurung pangkat 3 sama dengan 0,2 itu didapatkan dari tebal dikalikan 90 yaitu daya dukung CBR material LFA kelas A pangkat 0,33 ditambah dengan 0,2 yaitu tebalnya dikali daya dukung CBR pada material timbunan pilihan berbutir dasar sebesar 30% pangkat 0,33 ditambah 0,6 yaitu tebalnya dikali 6
yaitu daya dukung tanah CBR pada material tanah dasar. Dipangkatkan 0,33 dibagi dengan 0,2 ditambah 0,2 ditambah 0,6, yaitu jumlah dari tebal perkasan tersebut. Tutup kurung dipangkatkan 3. Hasilnya yaitu sebesar 17,68%. Jumlah sumbu kendaraan berat CSKN adalah 7 dikali 10 pangkat 7. Rencana menggunakan lapisan fondasi bawah beton kurus setebal 100 mm. Kemudian untuk konfigurasi sumbu, kelas kendaraan mulai dari 5A sampai 7C4. Untuk CSKN, STRT, STRG, STDRT, STDRG, STRRG, dan SGDRG-nya itu bisa dilihat pada tabel. Kemudian ini untuk jenis sumbunya, itu roda sumbu tunggal roda tunggal atau STRT, sumbu tunggal roda ganda STRG, sumbu tandem roda tunggal STDRT, sumbu tandem roda ganda STDRG, sumbu tridem roda ganda STRRG, sumbu 4 roda ganda SGDRG. Ini untuk gambar dari sumbu kendaraannya. Ini untuk STRT, STRG, dan seterusnya. Untuk tabel 4.4 yaitu klasifikasi dan konfigurasi sumbu kendaraan. Dengan klasifikasi kendaraan 1, 2, 3, sampai 7A2 dengan uraian 1 itu sepeda motor dan kendaraan roda 3. Contohnya itu motor maupun bajai. Untuk yang klasifikasi kendaraan 2, uraiannya itu kendaraan ringan, sedan jeep, dan station wagon. Untuk konfigurasi sumbunya 1.1, kelompok sumbunya itu 2. Untuk skemanya seperti yang ada pada tabel. Kemudian lanjut ke perhitungannya. Diketahui distribusi ban kelompok sumbu kendaraan niaga CSKN beban faktual pada daerah tersebut adalah sebagai berikut. Untuk beban kelompok sumbu itu satuannya adalah kilogram newton atau kN. Yaitu beban kendaraannya beban sumbunya mulai dari 10 sampai 310 kN. Untuk STRT-nya, STRG, dan seterusnya bisa dilihat pada tabel. Kemudian data LHR dikonversi ke CSKN menggunakan tabel 8.4 konfigurasi sumbu kendaraan, sehingga didapatkan hasil seperti tabel di bawah ini. Untuk golongan kendaraannya ada 5P sampai 7C4. Sebagai contoh, golongan kendaraan 5P itu LHR-nya sebesar 112. Untuk HVAG-nya itu didapatkan dari jumlah LHR atau data LHR dikalikan dengan kelompok sumbunya. Untuk tadi kan yang 5B atau bus besar itu kelompok sumbunya 2. Jadi 112 dikalikan dengan kelompok sumbunya dapatkan sebesar 224. STRT, STRG-nya, dan seterusnya itu sama. Kemudian untuk menghitung totalnya itu
jumlah semua LHR dijumlah, HVAG-nya juga dijumlah. Ditemukan total LHR sebesar 2.400, HVAG-nya sebesar 5.020, STRT-nya 2.341, STRG-nya 2.166, STDRT-nya 231, dan seterusnya. Untuk menghitung proporsi jenis kendaraan, yaitu jumlah total HVAG dibagi dengan jumlah total HVAG itu sendiri dikalikan dengan 100, yaitu 5.020 dibagi 5.020 dikali dengan 100, maka ketemu proporsi jenis kendaraan HVAG-nya itu sebesar 100%. Untuk STRT-nya, yaitu HVAG dibagi dengan total dari STRT dikali 100, maka ketemu hasil sebesar 46,63. Untuk perhitungan proporsi kendaraan dari STRG dan seterusnya juga sama. Total HVAG dibagi dengan total jenis kendaraan yang akan dihitung. Kemudian nilai CSKN harian adalah sebesar CSKN harian adalah sebesar 5.020 CSKN. Untuk menghitung jumlah rata-rata harian dari kendaraan berat pada jalur desain secara kumulatif dengan menggunakan persamaan 8.3. CSKN sama dengan sigma LHR CK dikali CSKN CK dikali 365 atau jumlah dari hari pada 1 tahun dikali dengan DD dikali DL dikali dengan R. CSKN sama dengan 5.020 dikali dengan 365 dikali dengan DD-nya itu sebesar 0,5. 0,5 itu didapatkan pada MDPJ tahun 2024. Untuk jalan dua arah, faktor distribusi arah DD umumnya itu menggunakan 0,5, kecuali pada lokasi-lokasi yang jumlah kendaraan niaga cenderung lebih tinggi pada satu arah tertentu. Kemudian dikali dengan DL, DL-nya itu sebesar 0,8. Kita lihat pada soalnya. Dalam soal itu jalan baru 4 lajur 2 arah. Jadi menggunakan jumlah lajurnya itu tiap arah ada 2. Jadi kendaraan niaga pada lajur desain itu sebesar 80. Jadi faktor distribusi lajurnya atau DL itu sebesar 0,8. Kemudian dikali dengan R. R-nya itu 95,49. Untuk mencari R bisa dilihat pada rumus yang ada pada gambar dengan keterangan itu R faktor pengali pertumbuhan lalu lintas kumulatif, I1, I2 itu lajur pertumbuhan tahunan lalu lintas periode 1 dan 2, UR itu total umur rencana tahun, UR1 umur rencana periode tahun. R-nya itu sebesar 95,49. Jadi CSKN-nya didapatkan sebesar 69.983.000
5.215,45 sama dengan 7 kali 10 pangkat 7 JSKN. Kemudian tentukan CBR efektif berdasarkan nilai CBR rencana dan fondasi bawah yang dipilih sesuai gambar 8.1. Untuk tebal fondasi bawah minimum untuk perkerasan beton semen, karena tadi didapatkan sebesar 7 kali 10 pangkat 7, berarti di dalam tabel itu kan masuknya ke dalam lebih dari 1 kali 10 pangkat 7. Jadi, jenis lapis fondasinya itu menggunakan beton kurus 150 mm. Dengan catatan PP, bahan pengikat, dan PK itu beton kurus. Ini untuk gambar 8.1-nya CBR, tanah dasar efektif dan tebal fondasi bawah. Untuk CBR efektifnya itu sebesar 75%. Ini bisa dilihat pada grafik. Kemudian, menentukan mutu beton yang dinyatakan dalam nilai kuat tarik lentur flexural strength FGF pada umur 28 hari. Mutu beton semen harus dinyatakan dalam nilai kuat tarik lentur flexural strength umur 28 hari yang didapat dari hasil pengujian balok dengan pembebanan 3 titik ASTM C78 yang besarnya minimal 4,5 MPa. Kekuatan rencana harus dinyatakan dengan kuat tarik lentur karakteristik yang dibulatkan hingga 0,25 MPa atau setara dengan 2,5 kg per cm persegi terdekat. Hubungan antara kuat tekan karakteristik dengan kuat tarik lentur beton harus dilakukan berdasarkan pengujian laboratorium dengan material yang digunakan pada proyek yang akan dikerjakan. Namun, bila mana belum tersedia, dapat didekati dengan rumus berikut, yaitu pada rumus persamaan 8.1. FGF sama dengan K dikali FC pangkat 0,5 dalam MPa. Keterangannya sebagai berikut. Kemudian untuk persamaan yang 8.2, kuat tarik lentur dapat juga ditentukan dari hasil uji kuat tarik belah beton yang digunakan menurut SNI 2491 tahun 2014. FGF sama dengan 1,37 fs dalam MPa. Kemudian pilih faktor keamanan beban lalu lintas FKP. Jalan direncanakan memiliki umur rencana 40 tahun, mulai dari 2025 sampai 2064. Dan angka pertumbuhan lalu lintas regional seperti ditunjukkan pada tabel 4.1. Untuk 20 tahun pertama adalah sebesar 4,8%, sedangkan untuk 20 tahun berikutnya ditetapkan sebesar 2,4%. Reliabilitas yang ditetapkan 90% dengan nilai faktor keamanan beban LSF sebesar 1,2. Kemudian tentukan tebal pelat beton minimal sesuai dengan tabel 8.3. Karena tadi CSKN-nya itu lebih dari 5 kali 10 pangkat 7,
Jadi tebal beton minimumnya itu sebesar 250 mm. Ini untuk yang keterangan 8.1. Kemudian tentukan tafsiran tebal pelat beton desain dengan melebihi tebal pelat beton minimum tidak diperlukan. Kemudian tentukan tegangan ekuivalen SE dan faktor erosi F3 untuk STRT dari persamaan 8.4 hingga persamaan 8.7. Bisa kita lihat pada sheet fatigue dan erosi. Ini untuk SE dan F3-nya bisa dilihat STRT sebesar 0,58, untuk F3-nya 1,66 dan seterusnya. Untuk perhitungannya didapatkan melalui tabel koefisien untuk prediksi tegangan ekuivalensi, yakni yang SE. Dan ini untuk yang F3. Kemudian untuk setiap rentang beban kelompok sumbu, tentukan beban per roda dan kalikan dengan faktor keamanan beban FKB untuk menentukan beban rencana per roda. Ada pada sheet repetisi. Ini untuk hasil repetisi beban yang diizinkan. Untuk STRT itu beban sumbunya mulai dari 100 sampai 0, proporsi bebannya itu 0 sampai 0,0005. Kemudian untuk STDRT bisa dilihat pada tabel dan seterusnya. Dan ini untuk repetisi beban yang diizinkan dari STR-RG-nya itu sebesar 292,34. Untuk yang SGDRG-nya beban yang diizinkan itu tidak ada. Kemudian dengan faktor rasio tegangan dan beban rencana, tentukan jumlah repetisi izin untuk fatigue dari persamaan 8.4 atau persamaan 8.5 yang dimulai dari beban roda tertinggi dari jenis sumbu STRT tersebut. Ini untuk rumusnya untuk persamaan 8.4, 8.5, dan 6. Baik, kemudian untuk menghitung tebal beton minimal 250 mm. Untuk beban sumbunya itu mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Sebagai contoh, beban sumbu 310 itu STRT-nya itu sebesar 1,11, didapatkan dari perkalian fatigue dan erosi dikali 0,944 dikali 4,5. Kemudian beban sumbunya 310 dikali 1,2, yaitu untuk 1,2-nya itu LSF. Kemudian dikali dengan eh, F1-nya yaitu 9. Untuk
R1-nya itu diperoleh dari berdasarkan rumus tersebut yang didapatkan STRT sebesar 9, STRG 18, sampai SQ-DRG sebesar 72. Kemudian dipangkatkan 0,94. Kemudian untuk hasil STRG-nya 0,88, STDRT-nya 0,70, STDRG-nya 0,37, STRG-nya 0,20, SQ-DRG-nya itu 0,15. Untuk perhitungannya sama seperti yang di atas, tinggal menggunakan perhitungan Excel. Untuk tebal beton minimal 300 mm, rumusnya juga sama seperti di atas, yaitu menggunakan perkalian dari fatigue dan erosi. Ini menggunakan SE yang STRT-nya sebesar 0,44 dan ketemu hasilnya 0,84 dan seterusnya. Bisa dilihat pada tabel Excel. Ini untuk keterangannya, nilai NF menggunakan persamaan 8.4. Kalau yang warna ini menggunakan persamaan 8.5. Kemudian dengan menggunakan faktor erosi SE, tentukan jumlah repetisi izin untuk erosi dari persamaan 8.8. Rumusnya bisa dilihat pada gambar. Dan ini untuk perhitungannya. Untuk yang tebal beton minimal 250 mm. Ini juga untuk tebal beton minimal 300 mm. Kemudian hitung presentase dari repetisi erosi yang direncanakan terhadap jumlah repetisi izin. Ini untuk tabel G hasil perhitungan faktor fatigue dan erosi STRT. Tebal beton minimum 250. Ini untuk yang tabel H itu STDRT. Ini yang STRG. Untuk hasilnya itu yang pertama tabel G itu totalnya fatigue dan erosi itu 0%. Yang tabel H juga sama 0%. Dan yang tabel I total fatigue-nya 0%. Kemudian total erosinya itu 570,63%. Dan hitung jumlah total fatigue dengan menjumlahkan presentasi fatigue dari setiap beban roda pada STRT tersebut dengan cara yang sama. Hitung jumlah total erosi dari setiap beban roda pada STRT tersebut. Didapatkan hasil sebesar 570,63. Berdasarkan perhitungan faktor fatigue dan erosi di atas, tebal minimum beton 250 mm tidak memadai untuk beban lalu lintas, sehingga tebal beton harus ditambahkan hingga total dari masing-masing faktor fatigue dan erosi kurang dari 100%, tabel C dan tabel O. Ini untuk tabel C sampai tabel O. Jadi disimpulkan kelompok sumbu, presentase fatigue, presentase erosi itu STRT itu sebesar 0%, STDRT 0%, STRG presentase erosinya 74,76, STDRG-nya sebesar 17,99 dan ditotalkan untuk presentase erosinya itu sebesar
92,75. Kemudian dari hasil analisis, tebal beton yang memadai untuk dilintasi beban pada desain perkerasan kaku adalah 300 mm dengan material beton semen 45 MPa, tebalnya itu 300, lapis fondasi bawah beton kurus 100 mm, LFA kelas A dengan CBR 90%, tebalnya 200 mm, timbunan pilihan berbutir kasar CBR 30%, 200 mm, tanah dasarnya atau CBR 6%, itu tebalnya tidak ada. Kemudian tabel 8.9 diameter uji. Itu menggunakan tebal pelat beton itu 250 kurang dari H kurang dari sama dengan 300. Jadi diameter ujinya itu 38 mm. Oke, mungkin sekian penjelasan perhitungan perkerasan kaku. Mohon maaf jika penjelasan yang saya jelaskan itu kurang jelas dan masih banyak kurangnya. Saya memohon maaf. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.